Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Manar yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, kita akan masuk ke kajian kita berikutnya. Hari ini saya akan membahas tentang satu hadis yang saat ini sering saya sampaikan di mana-mana. Hanya saja saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita nggak ketemu lagi menjelang tanggal 16 Juli ya. Saya ingin ingatkan saja kepada kita semuanya bahwa tanggal 15-16 Juli atau hari Senin Selasa di bulan ini kita berada pada puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, itu jangan lupa dilakukan. Kami hanya menyampaikan supaya ibu-ibu mengamalkan saja. Ya, ini sebagai pembuka saja. Jangan lupa puasa Tasu'a dan Asyura itu di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, minggu depan ya, belum ya? Udah minggu depan ya? 2 minggu lalu itu minggu depan? Minggu depan ya, hari Selasa itu puasa Asyura dan hari Seninnya itu puasa Tasu'a. Jangan lupa berpuasa. Kalau orang-orang yang berpuasa Asyura itu akan diampunkan dosanya sanatal madhi, ya, 1 tahun yang lalu. Nah, sebagai pembeda antara kita dengan orang Yahudi, maka kita boleh menambahnya satu lagi, yaitu sebelumnya Tasu'a. Nanti Tasu'a itu hari Senin, jangan bingung pula puasa Senin Kamis atau Tasu'a ya. Tasu'a aja, Senin Kamis bisa kita lakukan di lain waktu. Kita nggak tahu berapa dosa yang udah kita buat sebelum-sebelumnya. Karena ini tahun baru Islam, kita berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Kita lakukanlah puasa-puasa sunnah itu. Semoga dengan puasa itu bisa menggugurkan dosa kita, sembari kita menaikkan amal kita, Insyaallah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kita hari ini. Saya menyampaikan hadis yang sangat saya suka untuk saya sampaikan sekitar sebulan terakhir, yaitu salah satu teks hadis arba'in, yang teks hadis ini sebenarnya padat, hadisnya singkat, tapi kalau kita amalkan, kita satu langkah lebih baik dibanding orang lain. Kita mulai ya ibu-ibu ya. Bunyi hadisnya begini. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi ada hadis
yang isinya itu poinnya luar biasa. 3 poin lengkap dalam hadis ini. Yang pertama, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan kemudian gantilah setiap kejahatan yang kita lakukan dengan kebaikan. Dan dilanjutkan dengan hadis yang bunyinya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bersikaplah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita mulai membahas hadis ini. Tujuan kita membahas hadis ini adalah supaya ke depan kita jauh lebih baik, insyaallah. Oke? Nah, hadis ini daging ibu-ibu ya. Yang pertama adalah ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada, baik saat sendiri maupun saat berjemaah. Sekarang fenomena umat Islam adalah kalau dia pergi haji, kalau dia pergi umroh, dia taat. Nengok Ka'bah itu dia menangis. Jadi Bu, nengok Ka'bah itu nangis kita itu dapat pahala sunnah Bu. Kalau nengok saya nangis tak dapat pahala sunnah. Tapi kalau nengok Ka'bah ibu menangis Bu, ibu dapat pahala sunnah Bu. Jadi Ka'bah itu ditatap aja dapat pahala. Kemudian dicium dapat pahala. Ditengok lalu kita menangis itu dapat pahala. Ya, jadi orang-orang yang di negerinya dia tidak beriman, katakanlah di kota Pekanbaru ini dia tidak beriman, nyampai dia ke Mekah ditatapnya Ka'bah menangis juga dia Bu, walaupun dia tidak sholat di sini, tapi di Mekah dia rajin semua itu, di Madinah dia rajin semua itu, kebanyakan begitu, betul? Nah, jadi orang-orang yang tidak taat di negerinya itu kalau dia sudah pergi ke Mekah, ke Madinah itu semuanya taat. Rata-rata itu taat. Karena suasananya, kondisinya membuat kita menjadi orang yang taat. Tapi apakah ukuran orang yang taat itu ketika dia berada di Mekah, Madinah? Belum tentu. Tengok sampai dia di Pekanbaru, kira-kira masih istiqomah nggak dia ibadah? Masih taat nggak dia ibadah? Kalau masih taat dia, berarti dia bertakwa dimanapun berada. Tapi kalau dia taatnya cuma di sana saja, maka belum tentu dia bertakwa dimanapun dia berada. Makanya ada kadang-kadang kawan saya tuh guyon, Nel, aku mau cari jodoh. Di mana engkau cari? Di Mekah. Boleh. Tapi hati-hati, dibuktikan ketaatannya setelah dia nyampai ke tanah air. Mabuk dia di Pekanbaru, nyampe sana sholat juga dia, betul? Bergosip dia ahlul ghibah, dia profesor doktor di bidang gosip, dia nyampe sana dia nangis juga. Karena keimanan itu bukan soal tempat dan waktu, tapi dimanapun kita beriman. Kan saya sering bilang, ada ustadz kadang-kadang kami ngobrol, ustazah yakin jemaah ustazah ini nutup aurat kalau ke pasar? Yakin 100%. Ke minimarket yakin gak ustazah dia ini nutup aurat? Yakin 1000%. Nyapu teras yakin gak? Dari mukanya gak yakin saya ini nyapu teras nutup aurat. Jadi kalau nyapu teras agak ragu saya sedikit. Kan? Nah, padahal tetap harus nutup aurat, betul ya? Nah, makanya kita tuh bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Nutup aurat depan rumah, ya saat nyiram pakaian, ya saat nyiram bunga, saat jemur pakaian gitu ya. Itu kita harus nutup aurat. Karena bertakwa kepada Allah itu dimanapun kita berada. Ibu-ibu, kalau mau cari jodoh untuk anak kandungnya, ibu-ibu harus bangun subuh dan jalan ke masjid di Pekanbaru nih. Siapa anak bujang yang sholat subuh dia ke masjid, itu tanda dia taat. Orang banyak salah. Tanda taat diukur dengan sholat Jumat. Oh dia taat loh ustazah. Kenapa? Dia sholat Jumat. Sholat Jumat dia malu dia kalau nggak sholat. Makanya dia sholat Jumat. Banyak orang yang sholat Jumat begitu, betul ya? Tapi ketaatan seseorang diukur. Sholat subuh nggak dia? Berjemaah. Kalau dia rajin sholat subuh, jadikanlah menantu bude. Jadi ke masjid dia subuh itu, jadikanlah menantu. Karena kenapa? Karena ketaatan seseorang itu tidak diukur saat berjamaah, tapi diukurlah saat dia sendiri. Kalau dia subuh ke masjid, kalau dia subuh jadi imam, nah itu adalah orang yang taat. Karena ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah itu dimanapun kita berada. Jadi kalau mau cari laki-laki soleh, cari di masjid. Kapan? Subuh. Jangan ini ditangkap pulang nanti Kak Wati jalanlah tiap subuh nanti ke masjid, kacau kita. Jadi maksud dari kaji saya ini adalah kita itu berusaha bertakwa saat berjemaah dan saat sendiri. Bahkan yang dahsyatnya lagi itu Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab kalau lagi berjemaah, kalau lagi rame-rame, dia banyak santai orangnya keras. Tapi kalau di kamarnya dia menangis sepertiga malam, itu sampai air matanya basah ke jenggotnya. Jadi Umar bin Khattab itu dia siangnya ceria, tapi malamnya dia menangis meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu karakter Umar bin Khattab. Jadi ibu-ibu kalau ada lihat orang suka bercanda, orang bergurau, orang siangnya santai, belum tentu dia itu orang-orang yang kadang-kadang saat sendiri bisa jadi dia menyembunyikan ketaatannya. Nah, itulah adalah salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Jadi coba ibu bayangkan betapa banyak para suami-suami yang ketika di kantor, ketika di luar, di masyarakat ramahnya luar biasa. Jadi apapun yang disuruh, dia tetap mau kerjakan. Di kantor dia patuh, dia taat, kemudian dia ramah dengan orang. Kayaknya dia superhero, Spiderman gitulah. Ramah kali di luar. Dalam rumah, ngangkat galon aja dia kadang-kadang nggak mau. Ya kan? Jadi dia bertakwa baik saat berjemaah. Jadi tidak bertakwa di saat sendiri. Coba kita perhatikan berapa banyak istri yang ketika dia berada, yang ketika dia di luar, dia ramah banget dengan teman-temannya. Halo, apa kabar? Ya, dia santai ya dengan teman-temannya. Tapi di dalam dia suka marah-marah. Berarti tidak bertakwa dimanapun dia berada. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dimanapun kita berada ya kita baiklah. Insya Allah kita berusaha. Kalau kita sabar di dalam, sabar di luar. Taat di dalam, taat di luar. Anak-anak muda itu di luar ramah, Bu. Apa kabar Besti? Aman aku. Sehat ya, sehat. I miss you. Udah. Dia di luar itu taat, bagus. Tapi di rumah kadang-kadang orang tuanya dilawan-lawannya aja. Di luar dia taat, dalam rumah orang tua dilawan-lawannya aja. Kalau kawannya sakit, dia perhatian luar biasa. Kalau orang tuanya sakit, belum tentu dia perhatian. Jadi ini orang yang tak taat dimanapun berada. Coba ibu, sekali-sekali ibu. Tapi jangan minum kopinya, panjang lo kepala weko. Duduk, tengok kayak mana anak muda di luar itu. Ramah sama temannya. Kamu sakit, kok nggak ngomong sih? Aku kan risau. Orang tuanya sakit, dia lewat aja. Lewat dia ke dapur, lewat dia main HP, dia Mobile Legend dia. Nah ini problem sebenarnya. Baru sakit kuku sedikit, kenapa kuku kamu kok nggak ngomong sama aku? Shalalalala. Orang tuanya lah menggigil-gigil, dia santai aja. Nggak ada pekanya sama sekali. Nah ini dia bertakwa, baik di luar aja, di dalam belum tentu. Saya sudah banyak dapat fakta. Orang tua teman bilang, Nel, tolonglah ditegur tuh teman kamu itu. Kenapa Pak? Dia baik-baik aja kok. Teman saya tuh baik-baik aja. Saya lihat baik-baik aja. Ternyata di rumah macam tsunami orang tuanya dibuatnya. Padahal di luar dia ramah. Ya, ini gimana nih ceritanya nih? Akhirnya saya bilang, kamu ini di luar ramahnya luar biasa. Cibika, cipiki, calalala, apa kabar, soulmate, my best friend. Di dalam rumah orang tuanya dilawan-lawannya aja. Nah terus dia pengen jadi anak sukses hebat, mana bisa? Nggak bisa. Ridallah ridal walidain, sukhtallah sukhtil walidain. Ya ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Nauzubillah min zalik. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah itu pesan buat anak-anak. Kalau pesan buat ibu-ibu apa? Segimanapun anak kita, tetap paksakan diri ridhoi mereka ya. Nah, apapun kondisi mereka, paksakan diri ridhoi mereka. Ya, anggap mereka itu amanah, anggap mereka hamba Allah yang belum dapat hidayah. Suatu ketika Allah akan berikan hidayah dan semoga jauh lebih taat dibanding kita. Insya Allah. Nggak boleh ngomong yang aneh-aneh. Angkol bentuk iko ang nggak jadi orang ang doh. Nggak jadi orang, kok jadi hantu ya kok. Kau kalau kayak gini kau takkan nikah, kau nggak ada orang mau sama kau. Betulan nanti tak nikah dia kacau kita. Kau kalau kayak gini kau ndak jadi orang, kau patutlah ditarik sini terbang dia sana, tarik sana terbang di sini macam hantu. Karena kita yang tidak ridho. Jadi saya selalu bilang kepada ibu-ibu sih, apapun kondisi anak kita tetap ridhoi mereka. Karena kenapa? Karena kadang-kadang Allah berikan dia ujian untuk kita. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. Apa itu? Wala taqnatu mir rahmatillah. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang putus asa hanyalah orang-orang kafir saja. Oke, yuk ibu-ibu sama-sama
apa yang kita tampakkan di masyarakat, gitulah kita di dalam rumah. Apa yang kita tampakkan di luar, itulah karakter yang kita sebenarnya. Artinya apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Mau di minimarket, di pasar, di selangkah keluar rumah, tutuplah aurat. Kenapa? Bertakwa dimanapun kita berada. Insya Allah. Ustazah nih teorinya mah gampang. Saya tidak ada bilang mudah, susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hadis itu dilanjutkan dengan kalimat wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Saya ulangi, gantilah setiap keburukan dengan kebaikan. Yang pertama tadi, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Yang kedua, ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Ibu-ibu, kita ini manusia biasa. Ada dalil yang bunyinya al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak mungkin kita sempurna, tapi masing-masing kita ini punya kekurangan. Ada yang rajin sholat tapi suka gosip. Ada yang tak pernah gosip tapi buka aurat. Ada yang nggak pernah fitnah orang tapi suka marah-marah. Ada yang nggak marah-marah, aman sholat tapi mengeluh terus. Ada yang soleha, kerudungnya panjang, rajin majelis taklim, suami diaria-aria. Ada yang baik dengan suami, menjadi istri soleha, ya ke masjid kerudung panjang, bagus, baik-baik, anak dimarah-marah. Jadi masing-masing ini kita punya kekurangan. Nah, pertanyaannya adalah ada dalil wa asbi'is sayyi'atal hasanata tammuha. Ganti setiap keburukan kita itu dengan kebaikan. Nanti nyampe rumah ibu ambil kertas. Ibu ambil pena. Ibu catat apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Satu, suka maria-aria suami misalnya. Dulu, untuk apa Ustazah? Catatnya dulu. Dua, ibu yang sebut sendiri langsung tahu ya. Suka emosian, naik darah, hipertensi, asam urat. Nomor tiga, misalnya kekurangan ibu apa? Suka mengeluh. Baru sakit kepala sedikit, sakit kepala aku, dia udah mati aku rasain ya. Apalagi kekurangan kita. Kemudian yang keempat misalnya suka suuzon sama orang. Nengok orang tuh gak ada yang baik. Ada loh makhluk di dunia ini, nengok orang tuh gak ada yang baik. Saya bingung lihat orang-orang kayak gitu ya. Saya pernah sampaikan sama beliau ya, sama teman-teman itu ya. Saya cerita sama ibu-ibu. Saya memuji seseorang. Memuji itu kan bagus. Memuji itu harus. Karena akan jadi energi positif bagi kita. Tengoklah ibu tuh, dia mapan loh, dermawan. Apa katanya? Antu iyonya mapan, dek kayo, coba miskin. Itu iyonya dermawan, dek kayo, coba miskin. Katanya. Bayangkan tuh. Itu ada orang kaya, rajin sedekah. Apa katanya? Tentu ya, dia rajin sedekah, orang dia kaya kok. Coba. Nggak ada orang yang baik di mata dia. Dan orang kayak gini ada, makhluk kayak gini nih ada. Semoga panjang umur orang macam ini nih. Mau kita apain ini? Ya, kita lagi memuji. Saya punya teman dulu waktu jadi remaja masjid, nakalnya luar biasa. Saya punya teman yang nakalnya luar biasa, Bu. Dan saya mengalami kenakalannya itu, Bu. Disembunyikannya sendal saya 2 hari 2 malam, Bu. Dia bercandanya menyembunyikan sendal itu bukan 2 jam, 2 hari 2 malam. Udah terbeli sama kita sendal baru, apa kata dia? Ini sendal kamu, kata dia. Jadi nakalnya luar biasa. Tapi rupanya dia dapat beasiswa S1 di UIN, dapat beasiswa S2 di Turki, lalu kemudian dia jadi dosen UIN. Lalu saya bilang sama teman saya, woi, ingat nggak kalian orang yang kemarin nakal namanya ini? Kawan-kawan remaja masjid. Iya, woi sekarang jadi dosen loh, mantap loh, beasiswa loh dia di Turki. Apa katanya? Entah pakai orang dalam tuh tenda. Aja bayangkan sama ibu, orang yang tadinya nakal jadi orang sukses, saya kan senang. Saya ceritakan sama teman yang lain. Oh, palingan pakai orang dalam, cobalah tuh. Jadi ada orang-orang tuh yang nggak pernah nengok orang tuh baik. Ada makhluk kayak gitu tuh, ada makhluk entah siapa. Makanya wajar kalau ada orang yang mengeluh sama saya. Ustazah, saya beli mobil baru. Saya turunkan kaca, saya sapa dia, dikiranya pamer muka. Saya tutup kaca, dikiranya sombong betul, ndak nyapa. Saya bawa laju, mentang-mentang mobil baru. Saya bawa lambat, mentang-mentang baru pamer lambat-lambatin. Nggak ada betulnya.
Nah, jadi ini kekurangan ini ya. Jadi catat tuh kekurangan suka suuzon sama orang. Cuman kita yang tahu, jangan-jangan kita hasad sama orang, atau jangan-jangan kita tuh suka menyombongkan diri di hadapan orang sombong. Memang ada dalil yang mengatakan sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Tapi tidak usah lagi Bu, sedekah yang lain aja lah Bu. Oh, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Ada dalilnya. Imam Syafi'i bilang boleh sombong di hadapan orang sombong itu 2 kali. Tujuannya apa? Mematikan kesombongan dia, Bu. Mematikan kesombongan dia. Itu untuk dakwah, Bu. Tapi kalau iman kita masih menengah ke bawah, saya rasa tidak usah lah sombong di hadapan orang sombong, Bu. Penat kita. Dia sombong, kita nyombongkan diri juga. Dia sombong lagi, kita nyombongkan diri juga. Ujung-ujungnya sih aja mau sombongkan diri. Iya kan? Hati kita belum tentu iman kita kuat. Jadi kalau ada Pak Ustadz bilang sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, sedekah yang lain aja lah. Ya, kalau saya bertemu dengan orang-orang yang sombong, saya memilih untuk memuji dia. Alhamdulillah, Masya Allah, aku punya tas baru, mantap ya, keren ya tasnya. Dah, biar dia diem. Jangan sombongkan diri juga lagi, kasihan kita nengok dia. Aku bilang mantap lagi tasku, kasihan kita nengok dia. Udahlah, biarlah dia bahagia dengan kesombongannya itu. Jadi palingan pelan-pelan kita lakukan sesuatu untuk mencegah kebohongan dia. Tapi saya tidak rekomendasi untuk menyombongkan diri di hadapan orang sombong adalah sedekah. Memang itu adalah sedekah, tapi sedekah yang lainnya sedekah subuh dan selesai lema. Yang lain aja lah, ya kan? Jadi kita catat tuh. Saya misalnya suka suuzon, suka ngeluh, suka marah-marah, suka melawan suami, suka nyubit-nyubit anak. Catat Bu kekurangan kita tuh Bu. Setiap kita pasti berbeda Bu catatannya Bu. Ya kan? Karena setiap kita punya banyak kekurangan yang berbeda. Nah, kita sadari apa kata hadis tadi? Wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kalau kita melakukan kesalahan itu lagi, maka ganti dengan kebaikan. Saya ambil contoh, misalnya dalam daftar dalam daftar kekurangan ibu ada tulisan yang misalnya marah dengan suami. Saya suka marah-marah dengan suami gitu ya. Misalnya ada, saya suka marah-marah dengan suami. Maka ibu harus buat satu kalimat. Sekali saya marah, maka saya harus denda sedekah 20.000 misalnya. Daripada piti kaluan cak jan berang lebu deh. Misalnya ada daftar, saya suka mengeluh gitu ya. Sekali saya ngeluh, saya harus sholat duha 4 rakaat. Apa tujuannya? Ketika kesalahan itu kita lakukan dan kita tambah dengan kebaikan, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kesalahan kita lakukan dan kita ganti dengan kebaikan, semoga kebaikan kita itu berkurang dan kemudian bertambahlah semoga kesalahan kita berkurang dan terganti dengan kebaikan kita. Misalnya nih, saya ini suka menggosipkan orang. Tulis kekurangan kita. Buat hukuman. Sekali saya bergosip, saya harus sholat tahajud 8 rakaat misalnya. Seperti itu. Karena hidup ini adalah ketika kita berbuat kesalahan, ganti dengan kebaikan. Dan yang kedua, setiap mendapatkan sebuah nikmat, maka tambah ibadah. Saya ulang ya rumusnya. Pertama, ketika kita ketika kita melakukan kesalahan, maka kita ganti dengan ibadah. Itu harus Bu. Biar saya pun begitu. Misalnya apa kesalahan yang saya lakukan, saya ganti dengan sebuah kebaikan untuk menutupi dosa saya tadi. Dan kemudian selanjutnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, maka kita tambah dengan ibadah. Kenapa? Karena kalau nikmat kita lakukan dan kita tidak tambah dengan ibadah, saya ulang, kalau nikmat kita lakukan dan kita tidak menambahnya dengan ibadah, maka nanti nikmat Allah banyak, ibadah sedikit, jadinya istidraj. Apa namanya? Istidraj ya. Kadang-kadang kita bingung, kok ada orang ya, saya sholat, saya puasa, saya zakat, tapi kok hidup saya sedih ya, keluarga saya berantakan, hidup saya tidak aman. Sementara ada orang yang nggak sholat, hidupnya tenang-tenang aja. Ada orang yang nggak ke masjid, hidupnya tenang-tenang aja. Maka dia adalah
Istidraj. Hati-hati, apa itu istidraj? Istidraj itu adalah orang yang Allah berikan sebuah nikmat. Kau tak solat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Kau tak solat, ini nikmat. Dikasih terus nikmat, padahal dia tidak solat. Dikasih nikmat, padahal dia nggak puasa. Dikasih nikmat, padahal nggak pernah zakat. Dikasih nikmat, padahal dia nggak pernah ke masjid. Allah memang kasih nikmat kepada orang yang jahat. Allah memang kasih nikmat kepada orang yang maksiat. Sampai kapan? Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, ya, kemudian sakit mendadak. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, cobalah tengok orang-orang yang maksiat, orang-orang yang zalim, ujungnya tetap ending hidupnya bad ending, nggak ada yang baik. Orang-orang yang makan uang warisan terlalu banyak, memang dia kaya dengan warisan, memakan hak dari kakak dan adiknya. Coba tengok nanti endingnya gimana. Entah anaknya 8 orang nggak ada dapat pekerjaan, entah lama-lama dia jadi orang paling kaya, menjadi orang paling susah di desa itu. Kita nggak tahu. Yang penting balasan Allah pasti untuk orang-orang yang istidraj. Maka supaya tidak istidraj, semakin tinggi nikmat tambah dengan ibadah. Naik gaji tambah sholat duha. Naik penghasilan, tambah sedekah. Diberikan kesehatan, tambah dengan ibadah. Suami yang tadinya tidak bekerja, tahu-tahu bekerja, keluarkan zakat. Supaya tidak istidraj. Sesimpel itu kok caranya. Karena kalau nikmat banyak, tidak diiringi dengan ibadah, nanti akan ada musibah. Itu udah pasti. Tinggal nunggu waktu aja lagi. Ini kan ujung-ujungnya stroke mendadak, PHK mendadak. Makanya kita lihat-lihat, oh dulu saya maju, sekarang saya jatuh. Waktu maju taat nggak? Waktu maju saya nggak taat, saya nggak sholat, saya nggak lupa, saya lupa sama Allah, saya nggak bayar zakat. Ya udah ini saja tuh. Istidraj itu Allah kasihkan jatuh supaya kita kembali kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ibu-ibu jangan sampailah kita istidraj. Kalau bisa kita itu nikmat banyak, kemudian Allah sayang, ibadah banyak, diuji sesekali. Nah, itu lebih bagus. Diuji sesekali. Kan kalau kita makin dekat dengan Allah, kita makin diuji. Iya dong. Allah ingin lihat kesetiaan kita. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Diuji oleh Allah. Disakitkan anak dan suami serentak. Atau disakitkan keempat-empat anaknya serentak. Kan itu ujian. Allah itu cuma ingin lihat, apakah dengan diuji ini kita masih tetap sholat nggak, masih tetap taat nggak? Ujian itu dikit-dikit aja. Jadi pengennya sih, kalau saya sih pengennya banyak ibadah, kemudian banyak amal, banyak nikmat, diuji dikit-dikit. Nah itu daripada istidraj, nikmat banyak, tidak taat, nanti langsung jungkil balik. Nauzubillah. Ya, jadi jangan iri ngelihat orang yang dunianya enak tetapi dia tidak taat. Tinggal nunggu waktu di mana musibah itu datang. Itu bukan lawan kita. Itu bukan lawan orang-orang yang mengaji. Lawan orang-orang yang mengaji, yang menjadi lawan kita, kita harus berlomba. Ada orang taat, mapan, hidupnya baik-baik aja. Nah, itu lawan kita. Allah kasihkan dia nikmat karena Allah sayang kepada dia. Oke? Jadi ganti bu setiap keburukan dengan kebaikan, dan setiap ada nikmat tambah dengan kebaikan, ya. Nanti dicatat ya, apa kekurangannya di rumah, entah suka ngeluh, entah suka ngangak-ngangak, ya, sikit-sikit ngantuk-ngantuk. Saya suka tidur habis subuh. Sekali saya tidur habis subuh, saya denda 200.000 misalnya. Emak 100.000, ya kan? Tidur habis subuh makruh, nggak boleh. Saya suka tidur habis asar. Sekali saya tidur habis asar, saya harus sholat duha 8 rakaat, kayak gitu. Jangan tidur habis asar. Saya ini suka kali mubazir, jajan banyak. Sekali saya beli tas mahal, saya denda sholat tahajud 30 hari berturut-turut, gitu misalnya kan. Nah, supaya tidak kena dosa mubazir. Dan terakhir, wa khaliqin nas. Yang pertama apa tadi? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Oke. Yang kedua adalah ganti setiap keburukan dengan kebaikan, dan tambah ibadah ketika bertambahnya nikmat. Kalau tidak istidraj. Oke. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.
Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Imam Syafi'i mengatakan akhlak itu nomor satu, ilmu nomor dua. Orang yang berilmu tidak berakhlak mana ada orang suka, betul? Mau gelarnya sampai profesor, doktor, tapi kalau dia tidak berakhlak orang tak ada yang suka. Biar dia tidak sekolah, tapi dia menghargai orang, tidak menyakiti hati orang, orang suka. Karena orang kita ini, apalagi orang timur, itu menyukai orang yang berakhlak, tak sekedar orang yang berilmu pengetahuan. Maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bagaimana pakemnya? Pakemnya yang pertama, berusahalah jangan menyakiti hati orang lain. Harus berusaha. Harus berusaha jangan nyakitin hati orang. Makanya ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Usahakan gimana ceritanya jangan menyakiti. Oke? Jangan menyakiti orang lain. Makanya Khalid bin Walid keluar rumah selalu berdoa, ya Allah, saya pengen keluar rumah, jangan sampai lidah dan perbuatan saya nyakitin hati orang lain. Berusahalah untuk nggak nyakitin hati orang lain. Oke? Itu pertama. Yang kedua, berusahalah untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu akhlak. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ustazah, saya dijatuhkan, saya difitnah, saya digibahi, saya apakan dia? Biasanya saya jawab, maafkan dia. Oh enak kali Ustazah ini ngomong, dia kan udah jahat sama saya, masa segampang itu saya maafkan dia? Ya, nggak ada cara lain yang lebih enak selain maafkan dia. Oh nggak bisa kayak gitu Ustazah, nanti siapa yang akan membalasnya? Dia udah jahat sama saya. Saya sering bilang, tenang aja, Allah yang akan balas. Ibu nggak usah ngapa-ngapain, ibu duduk-duduk aja, santai aja, ibadah aja. Biar Allah yang balas, karena cara Allah membalas itu jauh lebih hebat dibanding balasan kita. Ibu, tanpa kita sadari, kalau kita itu ada orang berbuat jahat, kita membalasnya dengan kejahatan. Cara Allah membalas itu jauh lebih hebat dibanding balasan kita. Ibu, tanpa kita sadari, kalau belum tentu dia sadar, betul? Belum tentu dia sadar, betul? Jadi hidupnya angguk-angguk silah. Ya, jadi jangan membalas keburukan dengan keburukan. Everything is okay, nggak ada masalah, hidup tuh nggak ada. Ada orang zalim, orang yang nggak suka, udahlah, abaikan saja. Jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Iman kita akan anjlok, hasilnya juga nggak ada. Fokus aja kepada tanggung jawab kita. Kalau ada orang yang buruk sama kita, jangan membalasnya dengan keburukan. Nggak boleh. Yang paling parahnya, ada orang marah, dia balik marah, nanti orang tuh kalah, dia merasa menang. Ada tuh yang ngomong sama saya, Nel, aku berhasil. Berhasil kenapa? Temanku dimarahinya aku. Oh, akhirnya ku lawan dia, mati dia. Nggak bisa lagi dia lawan aku. Terus siapa yang menang? Aku yang menang. Terus hebat kamu, hebatlah. Coba tuh, dia nyakitin hati orang, dia merasa hebat. Ini salah standarnya ini. Standar yang tidak baik. Jadi tidak semuanya kemarahan harus dibalas dengan kemarahan. Oh, kugas nanti awas ya. Itu jangan ya. Jadi yang pertama, berusaha jangan nyakitin hati orang lain. Yang kedua, jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Tenang aja, Allah ada. Biarkan Allah yang membalas orang-orang zalim itu. Biarkan Allah yang membalas orang-orang yang jahat itu. Udah. Itu urusan Allah. Bahasa sayanya delegasikan saja. Ya, tugas kita adalah berbuat baik, jangan supaya fokus kita nih nggak hilang. Karena tugas kita ini terlalu banyak di permukaan bumi ini. Kalau kita ngurusin mereka, nanti kerjaan kita nggak selesai. Kemudian selanjutnya adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, balas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Begini akhlak. Balas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Dan bila perlu kalau ada orang yang tidak berbuat baik, kita yang berbuat baik. Makanya kadang-kadang saya suka dapat pertanyaan dari online ini. Ustazah, saya nggak disapa sama tetangga saya, cemana? Kita yang nyapa, apa susahnya? Sesimpel itu loh saya jawab. Saya nggak dicat-cat sama kakak saya, ibu yang ngechat. Ustazah, iya kakak ipar saya nggak ada, dia datang-datang ke rumah saya, kita yang datang. Kok sesimpel itu saja? Nggak ada jawaban lain. Karena merubah diri kita lebih mudah dibanding merubah orang lain supaya sesuai keinginan kita, betul?
Ustazah, saya nggak di-chat-chat sama kawan kantor saya. Nggak mau dia sama saya lagi berteman. Kita yang ngechat. Oh ustazah, nanti saya chat. Terus dia cuek, nggak apa-apa. Yang penting kita bagian menjadi orang yang sudah mencoba. Satu level lebih menang. Tetangga saya nggak nyapa-nyapa saya ustazah. Ibu yang nyapa. Pas disapa, dia buang muka. Nggak apa-apa, baik sangka aja mukanya banyak. Yang penting ibu udah nyapa. Kita satu level lebih beriman. Karena kita yang nyapa. Ustazah, kakak saya nggak ke rumah saya. Ibu yang datang ke rumah dia. Ternyata nggak dibukain pintu. Nggak apa-apa. Satu level lebih beriman dibanding dia. Jadi, tahap aja difikirkan ya kan. Saya bingung juga. Nggak disapa-sapanya aku. Ya, kamu aja yang nyapa. Terus teman saya tenganga. Dia mendengar saya memberikan saran. Kayak gitu Nel. Ya kayak gitu. Iya, ada teman saya curhat. Sampai minta waktu saya mati-matian. Cepatlah Nel, aku mau ketemu. Cepatlah, tolong. Dia minta tolong. Pas ketemu makan siang, rupanya pertanyaannya adalah, saya tak disapa-sapa sama kakak kandung saya. Kamu yang nyapa. Saya diam lagi sambil makan. Kok diam aja Nel? Pertanyaannya apa? Saya nggak disapa-sapa sama kakak kandung saya. Kamu yang nyapa. Itu aja Nel. Itu aja. Kadang-kadang sesimpel itu aja. Oke, paham nih? Itu kan akhlak. Makanya jangan samakan diri kita dengan mereka-mereka itu. Kita nih orang masjid, rajin pengajian, rajin majelis taklim. Tentu tidak sama dengan mereka. Mereka nggak nyapa, bisa jadi mereka tak tersentuh agama. Kan tidak semua orang pengajian, betul? Belum tentu kakak kita pengajiannya. Kita lah orang yang berilmu yang lebih paham. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, jemaah-jemaah saya online maupun offline saya anggap orang yang sudah berilmu. Kok ustazah nyuruh kami ngalah terus? Ya karena kita yang berilmu. Udah sesimpel itu aja. Kok nggak disapa harus kita yang nyapa? Ya karena kita berilmu. Karena kita pengajian. Karena ngomongnya sama ustazah. Kalau nanyanya ke yang lain ustazah lain lagi. Aku nggak disapa sama dia, lantak saya lah situ. Wah itu lain lagi dia. Aku nggak disapa sama dia. Iya, memang kayak gitu dia tuh apanya begitu itu. Wah itu lain ceritanya. Jadi karena ini jemaah saya, tentu saya saya menganggap jemaah saya ini orang-orang yang sudah paham. Nggak mungkin sama dengan kakak kita, nauzubillah, abang kita yang nggak belajar. Nggak mungkin sama bu ilmunya bu. Maka nggak disapa kita yang nyapa, nggak di-chat kita yang ngecek, nggak ditegur kita yang negur. Apa susahnya? Nggak perlu ibu pikirkan 3 hari 3 malam kok aku nggak disapa ya, kok aku nggak disapa. Nggak usah pikirkan, ibu sapa aja. Terus hasilnya nggak usah pikirkan. Yang penting itu satu level lebih beriman. Nah ini akhlak tadi. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Oke? Ada yang tidak menerima nampaknya. Itu. Nah, jangan menyakiti, jangan membalas keburukan dengan keburukan, balas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih. Ya, dan kemudian yang keempat, sambung tadi. Sebagai penutup saya mau jelaskan silaturahmi. Silaturahmi itu bukan kita ketemu dengan orang-orang itu terus, bukan. Apa itu silaturahmi? Silaturahmi itu adalah menyambung yang udah putus. Itu silaturahmi. Ada yang putus, sambung. Paman kita udah lama nggak nelpon kita sambung. Ya, supaya tersambung silaturahmi kita dengan dia. Adik kita lama nggak nelpon kita sambung. Itu namanya silaturahmi. Ini supaya ibu nggak salah paham ini. Boleh tapi nggak begini maksudnya. Misalnya Kak Wati ketemu dengan Kak Leni. Ini izin ya, saya tahu namanya, putar-putar itu aja dari minggu ke minggu ya. Ya kan? Apa kata Kak Wati? Kak Leni, kita duduk yuk malam yuk. Kita ngopi yuk. Yuklah, kata Kak Leni, diajaknya Bude ngopi lah bertiga. Besok Kak Wati ngajak lagi, ini contoh aja Kak Wati ya. Takut saya di stop lah jalan pulang nanti kan. Besok Kak Wati nelpon Kak Leni lagi. Ayolah Kak Leni, yuklah Bude, yuk kita duduk lagi yuk, ngopi lagi. Ayolah. Terus begitu, suatu ketika Bude dengan Kak Leni nggak bisa. Apa kata Kak Wati? Kata Ustazah tuh silaturahmi woi. Ketemulah kita terus, biar silaturahmi kita terjalin.
Paham nih? Itu ndak sepenuhnya silaturahmi, ndak mau dituduh mak. Silaturahmi itu ketemu dengan orang yang berbeda, menyambung yang terputus. Kalau itu juga hidungnya ya, udah tersambung, ndak ada yang perlu disambungkan lagi doh. Nah, ya kan kadang-kadang kita nggak bisa ketemu kawan, dia bilang kita memutus silaturahmi. Itu yang ditampakkan hidungnya itu bukan ya. Itu namanya menjalin keakraban. Boleh, tapi bukan itu definisi silaturahmi. Silaturahmi itu yang udah lama nggak nyambung kita sambung. Ya, paham ya? Nah, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun berada. Amin. Mengganti setiap keburukan dengan kebaikan. Amin. Dan menambah setiap ibadah ketika nikmat itu datang. Amin. Dan kemudian terakhir termasuk bagian hamba Allah yang punya akhlak baik dengan sesama manusia. Insyaallah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.